kelompok 6 akan membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Khairuman dengan NIM 220200260. Saya akan menjelaskan pengertian hukum adat dan hukum Islam. Perkataan hukum adat sebenarnya adalah sebuah istilah yang berasal dari hukum Islam. Al-hukm al-adah adalah hukum berdasarkan al-adat. Kata ini dari kata kerja bahasa Arab, yaitu ada ya'udu, yang artinya kembali, berarti ad-daidan atau perulangan. Segala yang terjadi berulang kali ia adalah sesuatu yang sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan yang dikenal. Karena itu, al-adah disebut juga al-urf, atau sesuatu yang dikenal masyarakat karena sering dilakukan. Para ahli hukum Islam kadang-kadang membedakan antara kedua istilah ini. Adat sebagai kebiasaan yang menyangkut individu dan urf sebagai kebiasaan yang menyangkut masyarakat. Namun, mereka pada umumnya memandang adat dan urf sebagai dua kata yang bersinonim, yaitu kebiasaan individu dan masyarakat dapat dijadikan sebagai ukuran dalam bidang hukum. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah SAW itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau. Sebagaimana dalam firman-Nya, Quran Surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Itu dia penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nazul Akilah dengan NIM 220200259. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan sumber hukum Islam dan hukum adat. Sumber hukum adat dan hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah sumber pengenal. Yang menjadi sumber pengenal dalam hukum adat adalah apa yang benar-benar terlaksana dalam pergaulan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan. Sumber pengenal hukum Islam dapat diartikan dalam syariah adalah Al-Quran dan kitab-kitab hadis, sedangkan dalam pengertian fikih adalah kitab-kitab fikih yang memuat hasil ijtihad para ahli hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah sumber isi. Sumber isi hukum adat adalah kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat adat, sedangkan sumber isi hukum Islam adalah Al-Quran, hadis, serta akal pikiran. Yang ketiga adalah sumber pengikat. Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang ditimbulkan oleh karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai orang yang bersangkutan apabila ia tidak memenuhi hukum yang ada. Sedangkan sumber pengikat hukum Islam adalah iman dan tingkat ketakwaan seorang muslim. Selanjutnya, struktur hukum adat. Terdapat 2 penggolongan struktur masyarakat hukum adat. Yang pertama, masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan asas keturunan atau asas genealogis. Berdasarkan keturunan, terdapat 3 pertalian keturunan. A. Struktur masyarakat patrilineal. B. Struktur masyarakat matrilineal. C. Struktur masyarakat parental atau bilateral. Yang kedua, masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial menurut asas asal daerah. A. Masyarakat hukum desa. B. Masyarakat hukum wilayah persekutuan desa. C. Masyarakat hukum serikat desa atau perserikatan desa. Berikut struktur hukum Islam. Pertama, Nash Al-Quran, yakni apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sumber dan tiangnya agama Islam yang di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Sunnah sendiri adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah yang merupakan teladan terbaik umat Islam yang akan dikumpulkan dalam sebuah hadis, yaitu sumber hukum kedua setelah Al-Quran.
Yang ketiga adalah hasil ijtihad, yaitu pemahaman manusia yang memenuhi syarat dan pelaksanaannya yang akan dilakukan oleh masyarakat Islam, baik yang berupa keputusan-keputusan maupun berupa amalan-amalan umat Islam. Penjelasan saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Winanda Berubangun dengan NIM 220200261. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam sistem kekerabatan di Indonesia. Yang pertama, talian perkawinan, di mana dalam hukum adat dikenal bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat hukum adat. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan dalam pergaulan bersama dalam masyarakat. Menurut hukum Islam, dalam komplikasi hukum Islam menjelaskan bahwa pengertian perkawinan terdapat pada pasal 2 yang berbunyi, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miskanan gajilan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga ataupun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Next, yaitu pertalian sanak berdasarkan pertalian adat. Yang pertama mengenai anak tiri. Dalam hukum adat dan hukum Islam diartikan bahwa anak tiri adalah anak kandung, bawaan istri, ataupun bawaan dari suami. Selanjutnya mengenai anak angkat. Nah, dalam hukum adat, kedudukan anak angkat dapat dibedakan antara anak angkat sebagai penerus keturunan karena perkawinan atau untuk kehormatan. Lalu, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Itu dia penjelasan saya mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Bagaimana contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nomindra Angelika Pasaribu dengan NIM 220200264. Apa contoh hubungan hukum adat dengan hukum Islam? Baik, saya akan menjelaskan contoh dari sistem kekerabatan dan perkawinan dalam masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat matrilineal, di mana anggota-anggota masyarakatnya menarik garis keturunan melalui garis keturunan ibu. Di dalam masyarakat ini terdapat kepercayaan bahwa di mana leluhur masyarakat Minangkabau adalah seorang perempuan, sehingga di dalam masyarakat Minangkabau bahwa ibu atau perempuan berkuasa secara politis. Sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau adalah sistem perkawinan eksogami semenda, yaitu di mana seorang perempuan mencari bakal suaminya dengan cara dijemput dan kemudian didatangkan di rumah perempuan atau semenda. Kedudukan laki-laki atau suami dalam perkawinan ini adalah tamu. Akibat dari perkawinan eksogami semenda adalah anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti garis ibunya dan sedangkan si suami berada tetap pada garis ibunya. Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan keibuan dengan cara menarik garis keturunan melalui satu garis perempuan atau satu garis ibu saja, baik lurus ke bawah maupun ke atas. Maka ibulah yang berkuasa secara politis dan garis ibu inilah yang menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan. Tentunya sistem perkawinan dan kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau mempengaruhi penerapan hukum waris. Apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau tersebut? Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh partner saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irji Faturrahman dengan NIM 220200268. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum adat dan hukum Islam pada masa kolonial Belanda. Materi berisi tentang sejarah pergolakan antara hukum Islam dan hukum adat pada masa kolonial Belanda. Baik, saya akan menjelaskan hukum Islam dan hukum adat pada masa kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, masyarakat pribumi di samping telah mempunyai ciri khas adat tersendiri, juga telah mulai bersinggungan dengan peradaban luar. Salah satunya adalah ajaran-ajaran agama Islam. Oleh karena itu, aturan hukum yang lebih dikenal pada waktu itu adalah hukum Islam yang memang telah menyatu dengan budaya adat setempat. Pada dasarnya,
Kedua budaya ini, Islam dan adat, dapat berjalan seiring seirama bergelindan menjadi aturan yang memagari norma-norma masyarakat pribumi. Adanya perkawinan, budaya ini dinilai karena ajaran Islam sebagai newcomer memang selalu menghormati adat setempat dimanapun ia singgah. Bahkan di asalnya sana semenanjung Arab, ajaran Islam pun banyak mengadopsi budaya lokal yang memang sejalan dengan ajarannya. Artinya ajaran Islam tidak bersikeras dan main bunuh terhadap budaya lain. Demikian pula budaya dan ajaran ini terjadi di Indonesia, sehingga muncul banyak ungkapan di daerah yang memperlihatkan bahwa hukum Islam itu sejalan dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum adat. Contohnya di Minangkabau, ada ungkapan adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi. Kebijakan Belanda terhadap hukum Islam. Pada masa penjajahan Belanda, paling tidak ada dua pendekatan kebijakan pemerintahan waktu itu terhadap pemberlakuan hukum Islam, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman VOC, tahun 1602 sampai 1880, tanggal 25 Mei 1670, hukum Islam, terutama Perdata Islam, telah mendapatkan legalitas pemberlakuannya secara positif, yaitu adanya resolusi pemberlakuan kumpulan hukum berisi hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang dikenal dengan Compendium Fraser. Permulaan abad ke-19 menandai suatu titik balik dengan berakhirnya kontrol VOC dan mulai pemerintahan yang langsung oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Dalam tahun-tahun berikutnya, hukum Islam secara bertahap dikebiri oleh otoritas penjajah Belanda. Ini dapat dilihat pada kebijakan Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 yang mengeluarkan suatu ordonasi pada tahun 1808 untuk daerah pantai pesisir pantai utara Jawa. Ia menentukan bahwa kepala masjid atau penghulu harus bertindak hanya sebagai penasihat dalam suatu pengadilan umum. Ketika para pihak yang berperkara adalah orang-orang Islam, keputusan ini dilestarikan oleh Raffles atau Inggris dan juga pemerintah Belanda. Selanjutnya bahkan diberlakukan bukan hanya di pesisir utara Jawa, tetapi juga kepada seluruh penduduk pribumi, kecuali Batavia, Semarang, dan Surabaya. Baik, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Nur Almaira dengan NIM 220200271. Jadi saya akan menjelaskan tentang harmonisasi hukum adat dengan hukum Islam. Hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat adalah dinamis dan kompleks meskipun tantangan dalam harmonisasi ada dengan pemahaman yang mendalam, kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan, dan pendekatan yang bijaksana, harmonisasi yang adil dan berkelanjutan dapat dicapai. Penting untuk terus mendiskusikan dan merumuskan strategi yang efektif untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan dan mengakomodasi keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat adat, ulama, dan ahli hukum. Pemangku kepentingan tersebut perlu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang mendukung harmonisasi hukum adat dan hukum Islam. Pelatihan, pendidikan, dan dialog antar budaya juga penting untuk memperkuat pemahaman dan toleransi antar masyarakat Indonesia. Dengan kerjasama yang kokoh, Indonesia dapat mencapai harmonisasi hukum yang berkelanjutan dan mendukung keadilan sosial bagi semua warganya. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini, penting untuk menjaga semangat kerjasama, toleransi, dan keadilan dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warga Indonesia. Dengan kerja keras dan kesadaran akan nilai-nilai keberagaman, harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dapat menjadi kenyataan, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Hamonangan Sitorus dengan NIM 220200266. Saya akan menjelaskan materi mengenai eksistensi hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Hapusnya pengadilan adat telah merusak dan menggerus kekuatan hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, hukum Islam memperlihatkan penguatan peradilan agama yang terakhir diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Eksistensi hukum Islam semakin menguat dengan berlakunya sejumlah peraturan perundang-undangan dalam bidang surat berharga syariah negara,
perbankan syariah, pengelolaan haji, pengelolaan zakat, dan sebagainya sebagai suatu sistem hukum. Hukum Islam yang mengusung nilai-nilai Islami semakin memberi arti dalam pola perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua sistem hukum di Indonesia ini saling berpengaruh dan mempengaruhi, yang menunjukkan sebagai suatu sistem yang terbuka. Namun dalam perkembangannya terjadi penggerusan dan pelemahan terhadap kedudukan hukum adat sebagai suatu sistem hukum, baik terhadap substansi hukumnya maupun terhadap struktur hukumnya. Sedangkan pada hukum Islam terjadi justru sebaliknya. Hukum Islam semakin mempersiapkan dan melengkapi dengan berbagai substansi hukum, meliputi struktur hukumnya juga. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan. Terima kasih.